Apakah takeover KPR rumah ke bank lain adalah menguntungkan? Cek fakta ini terlebih dahulu beserta biayanya sebelum proses pengajuan, oke? Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Mesofi 13. Channel yang isinya adalah terkait sharing-sharing ya, mendedikasikan untuk menyebarkan semangat literasi finansial ya, dan akan membahas masalah investasi dan manajemen keuangan pada setiap konten mingguannya. Ya, harapannya ini bisa memberikan manfaat pada orang yang membutuhkan, oke? Nah, pada minggu ini kita memiliki konten membahas khusus tentang takeover KPR ke bank lain. Karena kami menemukan beberapa komentar pertanyaan dari sobat YouTube semua di kolom komentar channel Mesofi 13 ini, banyak yang menanyakan terkait dengan takeover KPR juga, oke? Nah, kita akan bahas terkait takeover ini dari mulai apakah sebenarnya takeover KPR itu, apakah apa saja keuntungan yang diharapkan sebenarnya dari takeover ini ya, kemudian prosesnya seperti apa, selain itu juga biayanya. Kemudian antara adalah alternatif selain dari takeover KPR ini. Apakah takeover KPR ini ke bank lain adalah solusi yang cocok buat sobat itu semua, atau justru sebaliknya gitu ya. Nah, kita akan bahas di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai selesai ya. Oke. Pertama kita akan bahas dulu terkait pengertian dari takeover KPR. Jadi kita sering mendengar istilah takeover ini, dalam artian istilahnya adalah mengalihkan KPR yang sudah berjalan di sebuah bank, kita alihkan KPR itu ke bank yang lain. Dalam kasus ini masih tetap atas nama kita ya. Jadi dari bank A ke bank B, namun tetap sistemnya tetap KPR. Nah, takeover KPR ke bank lain ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari refinancing. Refinancing sudah saya jelaskan di video yang terpisah di channel Mesofi 13 ini ya. Karena yang sesuai yang pernah saya jelaskan bahwa takeover KPR ini atau refinancing ini terdiri dari 3 bagian, yaitu mulai dari takeover ya, top up KPR yang sudah ada ya, maupun refinancing atas KPR yang baru, atau rumah itu di KPR-kan ulang setelah KPR yang pertamanya lunas, oke. Nah, karena ini masuk dari refinancing, maka sebenarnya takeover KPR ini adalah merupakan proses penilaian kembali atas aset kita, yaitu properti, untuk dinilai kembali oleh bank untuk mendapatkan penilaian, appraisal, dan mendapatkan plafon atas kredit yang baru. Nah, takeover ke bank lain berarti mengalihkan aset yang awalnya diagunkan pada bank A, kita alihkan, kita appraisalkan ulang ya, kita nilai lagi untuk diajukan KPR ke bank B, dengan harapan tentunya kita mengharapkan memperoleh beberapa keuntungan. Nah, kalau tadi sudah memahami secara garis besar takeover KPR ke bank lain ini, maka selanjutnya adalah terkait keuntungan. Keuntungan yang diharapkan dari seseorang itu mengajukan takeover KPR ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah biasanya mengharapkan perubahan bunga dari yang sebelumnya kemungkinan di bank A, di bank yang awal, di bank yang lama itu floating ya, dengan floating dan cukup tinggi. Kemudian opsinya adalah di takeover ke bank lain yang menggunakan cicilan yang lebih fix, biasanya ke bank syariah gitu ya. Nah, itu yang pertama, keuntungan yang diharapkan terkait dengan bunga maupun cicilan yang lebih tetap gitu ya, bunganya dari floating ke bunga fix. Yang kedua adalah keuntungan yang diharapkan adalah takeover KPR dari bank lama ke bank baru, di mana bank baru diharapkan kita bisa apply atau kita mengajukan program KPR ini pada saat bank B atau bank baru ini memiliki program promo. Artinya bunganya lebih kompetitif dibandingkan dengan KPR di bank A atau bank awal yang saat ini KPR yang sedang berjalan gitu ya. Jadi karena bank biasanya
setiap tahun selalu memiliki promo-promo khusus ya untuk memberikan single digit, bunga single digit mulai dari 6% atau bahkan di bawahnya gitu ya. Kemudian ada juga promo fix selama beberapa periode, misal 3 tahun, atau fix and cap 3 plus 2 tahun seperti itu. Nah, promo itu juga adalah salah satu keuntungan yang diharapkan dari seseorang yang mau mengajukan takeover ke bank lain. Nah, selain itu juga yang ketiga adalah keuntungannya adalah terkait dengan cicilan ya. Cicilannya bisa lebih kecil karena perubahan bunga itu, misal mendapatkan bunga promo, cicilannya lebih kecil. Artinya secara cash flow kita lebih baik ya, pengeluaran kita bulanan untuk membayarkan cicilan lebih kecil dibandingkan dengan pada saat sebelum dilakukan takeover ya. Yang keempat adalah tenor ya, tenor atau periode cicilan, karena takeover ini artinya memulai lagi, artinya kayak seperti halnya restart lagi KPR itu dari awal ya, maka kita bisa mengajukan tenor sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, semisal di bank A, bank awal, kita sudah memiliki KPR dengan masa tenornya, periodenya 15 tahun. Ternyata sudah berjalan 5 tahun gitu ya, sisanya 10 tahun. Nah, kemudian kita ajukan ke bank B, bank yang baru ini ya, kita bisa restart lagi KPR-nya yang semula sisanya 10 tahun, kita bisa extend lagi ke 15 tahun atau bahkan kalau diizinkan ke 20 tahun. Tentunya dengan extend tenor ini diharapkan cicilannya juga lebih ringan sehingga cash flow kita, pengeluaran kita per bulan juga lebih sedikit ya. Itu yang keempat keuntungan yang diharapkan. Nah, keuntungan kelima, nah ini juga tidak kalah penting karena ini juga salah satu bagian keuntungan dari financing, karena aset kita, aset agunan kita yaitu rumah, properti kita setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Jadi misal dalam kasus tadi sudah berjalan 5 tahun, ternyata kita melakukan appraisal ulang di bank baru gitu ya. Setelah 5 tahun itu aset sudah nilainya sudah naik ya, cukup signifikan, sehingga artinya apa? Artinya plafon juga naik ya. Dan kalau kita bersedia untuk mengambil seluruh plafon itu, maka kita bisa mendapatkan cashback ya. Karena apa? Karena semisal di yang lama di bank A itu semisal kebutuhan kita atau plafon KPR sebelumnya adalah 250 juta ya. Kemudian selama 5 tahun sudah berjalan, anggaplah sudah berkurang 50 juta sehingga sisa 200. Ternyata di appraisal ulang ya, kita bisa mendapatkan semisal setelah dipotong LTV ya, loan to value-nya, kita mendapatkan secara bersih 300 ya. Berarti dari 200 yang kita butuhkan untuk pelunasan di bank A atau bank lama tadi, bank B memberikan plafon maksimal senilai 300 juta. Artinya apa? Artinya ada selisih 100 juta ya. Untuk pelunasan 200 juta, namun kita dapat pendanaan baru senilai 300 juta ya. 200 300, jadi masih ada sisa 100 juta. Inilah yang dinamakan sebagai cashback. Nah, cashback ini kita bisa manfaatkan dana tunai ini untuk kebutuhan kita, tentunya kebutuhan yang produktif ya, semisal untuk bisnis yang berjalan, pengembangan usaha yang sudah berjalan dan lain sebagainya ya. Itu ada 5 keuntungan yang diharapkan ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah perubahan dari bunga floating ke bunga fix ya, dengan cicilan yang tetap. Kemudian dari bunga yang tinggi ke bunga yang lebih rendah pada masa promo atas bank yang baru ya. Kemudian yang ketiga juga diharapkan cicilannya lebih ringan ya, sehingga buat kita yang melakukan cicilan bulan lebih rendah. Kemudian tenornya lebih panjang ya, karena istilahnya KPR ini direstart lagi dari awal. Kemudian yang kelima, jika ada kenaikan dari nilai aset itu, kita bisa mendapatkan cashback atau kelebihan dari pelunasan di bank yang lama dengan pendanaan di bank yang baru atau bank B. Oke. Nah, itu adalah keuntungan yang diharapkan. Nah, prosesnya seperti apa ya? Prosesnya bahwa ini adalah KPR ulang. Oke. KPR ulang tentu saja ini seperti halnya kita mengajukan KPR di bank pertama
ya bank A tadi. Ya, perbedaannya adalah ini bukan lagi transaksi jual beli ya. Transaksi jual beli sudah selesai pada KPR yang pertama, sehingga yang terjadi ini adalah pengikatan kembali atas aset yang sebenarnya sudah jadi milik kita, sudah tidak lagi terkait dengan AJB dan lain sebagainya. Oke. Nah, seluruh dokumen persyaratan adalah seperti halnya umumnya KPR ya. Dari mulai legalitas properti tersebut ya, rumah tersebut ya, baik dari SHM ya, kemudian SHM, surat hak milik, kemudian IMB ya, izin mendirikan bangunan, kemudian PBB ya, pajak bumi dan bangunan, juga biasanya akta AJB ya, akta jual beli itu juga dibutuhkan. Nah, selain dari itu juga dibutuhkan identitas kita ya, dari legalitas terkait dengan dokumen kita, dokumen pribadi kita ya, identitas kita, KTP, KK, NPWP ya, surat nikah ya, kadang dibutuhkan akte kelahiran, kemudian juga dari pemasukan kita ya, slip gaji 3 bulan pertama, 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, kemudian dari rekening 3 bulan terakhir ya, kemudian surat ketetapan pegawai tetap atau surat keterangan kerja ya. Nah, semua itu jadi dan beberapa dokumen yang dibutuhkan lainnya selain dari pengisian formnya juga ya, itu dibutuhkan di bank yang baru. Nah, artinya apa? Dalam proses ini Anda membutuhkan legalitas rumah Anda yang tentunya sebenarnya dokumen asli ini ada di bank A, bank awal, bank di mana KPR saat ini sedang berjalan. Nah, tantangannya adalah Anda harus mendapatkan kopi dari dokumen ini ya, dari bank A, dari bank awal ya. SHM Anda harus minta kopinya, IMB juga Anda harus minta kopinya ya, AJB, kemudian PBB tahun terakhir sebenarnya Anda punya ya, tidak harus ke bank A tadi, bank awal. Nah, karena apa? Karena kopi dokumen ini sangat penting, dan ini adalah syarat Anda mengajukan KPR atau take over KPR di bank B atau bank yang lain ya. Nah, itu Anda harus persiapkan prosesnya. Nah, kemudian dilakukanlah appraisal. Nah, artinya di sini ada biaya ya, biaya appraisal ulang ya, appraisal ulang, kemudian pengecekan dari legalitas properti Anda maupun kemampuan bayar Anda dan lain sebagainya. Nah, tentunya terkait kemampuan bayar ini ya, tentunya juga harus dilihat juga dari bangunan juga ya. Dari bangunan itu ada namanya loan to value. Jadi ketika kita melakukan take over, ini sebenarnya terhitung sebagai fasilitas KPR kedua, karena KPR yang pertama ini sebenarnya adalah existing, ini adalah refinancing, di KPR kan ulang atas aset yang kita miliki. Jadi LTV, loan to value. Nah, kalau di KPR pertama kita bisa mendapatkan semisal 90% dari harga pasar atau nilai appraisal atas bangunan kita, maka yang kedua ini adalah loan to value-nya tentu lebih kecil ya, dari mulai 70% sampai dengan 80%, tergantung dari bank masing-masing ya. Tentunya lebih kecil dari fasilitas KPR pertama tadi. Namun ketika setelah kita melakukan take over nantinya ya, di bank B gitu ya, kita setelah proses kita mendapatkan dana, misal di approve ya, dengan plafon tertentu kita di approve, kemudian kita lakukan untuk pelunasan di bank A, bank awal gitu ya. Itu nanti untuk take over KPR di bank baru ini akan terhitung lagi sebagai KPR 1 jika yang lama itu berhasil sudah kita tutup ya. Nah, itu ada proses yang harus mengkoordinasikan antara bank lama dengan bank baru, karena di situ ada peralihan dari dokumen-dokumen asli legal dari properti yang sekarang saat ini masih jadi agunan di bank yang lama ya, harus dipindahkan ke bank kedua ya, bank B tadi. Oke. Nah, prosesnya harus dijalani dan harus benar-benar mengkoordinasikan terkait dengan dokumen maupun berbagai ketentuan yang disyaratkan dari bank yang lama, bank A maupun bank B. Nah, tentunya proses ini juga membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pertama, biaya di bank yang lama. Untuk melunasi di bank yang lama, bank A, tentunya dibutuhkan
untuk biasanya ada penalti ya. Kalau memang ada penalti, maka itu juga harus dihitung sebagai biaya. Kemudian di bank baru ya, di bank baru ada appraisal. Nah, appraisal ya sekitar 1 juta. Kemudian karena ini KPR seolah-olah KPR mulai baru, maka juga ada proses di bank baru ini, biaya provisi ya sekitar 1%, biaya administrasi, kemudian asuransi kebakaran lagi, asuransi jiwa lagi ya. Nanti ada lagi biaya notaris untuk pengecekan SHM-nya, kemudian legalitasnya, kemudian ada akte pengikatan hak tanggungan ya, itu semuanya lagi harus dimulai dari awal. Oke. Nah, oleh karena itu, apakah take over kredit ini menguntungkan atau tidak, maka harus dihitung seluruhnya. Sebagai gambaran ya, ketika contoh ketika mengajukan senilai misal 250 juta, maka jika pelunasan di bank lama itu anggaplah kita sekitar 2% gitu ya, 2% dari sisanya, dari sisa misal tadi kita sampaikan 200 juta, maka kita butuh untuk penaltinya sekitar 4 juta ya, belum lagi appraisalnya tadi 1 juta. Di yang baru ya, kita butuh biaya provisi, administrasi, kemudian asuransi bakaran dan lain sebagainya, anggaplah 10 juta, kemudian di notaris pengecekan sertifikat, kemudian akad, kemudian akta pengikatan hak tanggungan APHT, itu anggaplah 3-4 juta ya. Kalau dihitung-hitung untuk plafonnya sekitar 200-250 juta, maka Anda membutuhkan biaya anggaplah sekitar 20 juta ya. Jadi kita harus lihat ya, dengan berbagai keuntungan yang tadi diharapkan di awal ya, terutama keuntungan adalah yang secara matematis, keuntungan secara material ini yang harus kita hitung ya. Apakah kalau kita melanjutkan di bank A ya, itu apakah masih tetap menguntungkan, ataukah justru kalau kita take over di bank B justru lebih menguntungkan? Tentunya keuntungan dari bank B ini, bank yang kedua ini, kita harus tambahkan biayanya sekitar 20 juta tadi, atau hampir sekitar 10% dari plafon. Nah, kita harus tambahkan itu. Nah, kita harus hitung ketika kita membiarkan itu di bank A sampai lunas, total bunga yang sisa bunga yang akan kita bayarkan sampai lunas berapa? Ya. Kemudian di bank B, ketika kita mulai lagi ya, itu total bunga karena kita mulai lagi dari awal ya. Porsi bunganya juga pasti akan tinggi ketika di bulan-bulan awal, sekitar 70-80%. Jadi kita membayar bunganya saja, kemudian sisanya 25-20% adalah kita bayar cicilan pokoknya. Nah, tentunya kita harus hitung bunganya nanti ujung ke ujung, atau semisal di periode yang sama ya, itu totalnya seberapa ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan, dan serta beberapa usaha kita, effort kita untuk memulai lagi semua dari awal ini, apakah cukup menguntungkan. Kalau memang Anda mendapatkan bunga promo, kemudian di bank lama itu ternyata cicilannya cukup tinggi dibandingkan dengan bank yang kedua, ternyata cicilannya cukup rendah dan bunganya juga cukup bagus, maka tidak ada salahnya Anda mencoba untuk melakukan takeover KPR ini, gitu ya. Kalau Anda memang bisa mendapatkan bank yang lebih bagus, gitu ya. Tapi jika ternyata keuntungannya tidak secara signifikan dengan biaya yang cukup besar itu, maka lebih baik menggunakan alternatif yang lain dibandingkan dengan takeover KPR ya. Nanti akan saya jelaskan alternatifnya seperti apa ya. Jadi tidak selalu takeover KPR itu lebih bagus daripada yang lain. Oleh karena itu harus dihitung secara matematis keuntungannya, nilai materialnya seberapa. Oke. Nah, sebenarnya takeover ini tidak perlu dilakukan jika bank A ini cukup bagus. Oleh karena itu step pertama sebenarnya dalam pengajuan KPR adalah memilih bank terbaik ya. Untuk pengajuan KPR juga memilih bunga terbaik di bank tersebut. Nah, terkait tips memilih bank KPR terbaik, memilih bunga terbaik termurah, itu sudah saya sampaikan di 2 video saya yang lainnya di playlist KPR series ya. Nah, itu adalah kalau memang sudah tepat memilih banknya, itu sebenarnya tidak perlu takeover ke bank yang lain. Oke. Alternatifnya apa? Kalau ternyata biaya takeover cukup besar dan effortnya mungkin agak complicated, agak susah ketika meminta legalitas dan sebagainya gitu ya, maka alternatifnya apa? Alternatifnya adalah kita bisa melakukan pelunasan sebagian. Kalau dana kita terbatas,
kita bisa melakukan pelunasan sebagian atas KPR di bank A, di bank yang lama ya. Nah, dengan demikian ketika kita melakukan pelunasan, tentu cicilan dengan metodenya yang dilakukan, temponya tetap tapi cicilannya berkurang ya. Cicilannya berkurang. Nah, ketika kita melakukan pelunasan sebagian ini, semisal dari 250 juta tadi ya, semisal sisa 200 juta, kemudian 50 jutanya kita ada dana tunai, maka itu bisa dilakukan untuk pelunasan sebagian sehingga sisa 150 juta. Nah, dari pengalaman saya, ketika ada 250 juta dalam 15 tahun, kemudian bunganya adalah bunga anuitas efektif sekitar 9%, maka setiap pelunasan kita sejumlah 50 juta, maka kita bisa menghemat dana senilai menghemat pembayaran bunga sekitar 400.000. Sedangkan cicilannya adalah kita menghemat sekitar 500.000 ya. Jadi dari 500.000 itu 400.000-nya adalah bunganya. Kita tiap bulan kita bisa menghemat itu sekitar 400.000 ya. Jadi ini adalah salah satu alternatifnya. Kalau tadi take over sebenarnya tidak mengurangi hutang kita, malah bisa jadi akan menambah hutang kita. Tapi kalau kita bisa melakukan pelunasan sebagian, maka hutang kita akan berkurang ya. Cicilan juga bisa berkurang ya. Kemudian kita juga bisa menghemat bunga. Nah, tentunya diharapkan yang terbaik sebenarnya bukan extend atau membuat KPR baru, tapi KPR yang lama sebisa mungkin kita lunasi. Oke, karena bagaimanapun KPR tentu, sekalipun di KPR yang baru, tentu tiap saat kita juga tetap tiap bulan kita membayar bunga secara terus-menerus. Oke, nah demikian pembahasan terkait takeover KPR ke bank lain. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe channel Mas 13 ya. Di channel ini ada 4 video series ya yang kita bahas dari mulai KPR. Ini banyak sekali video tentang KPR yang sangat bermanfaat dan menarik. Kita juga ada pembahasan terkait investasi properti ya, kemudian keuangan keluarga atau rumah tangga. Kemudian kita juga ada tentang ya, YouTuber pemula, kita juga ada investasi di YouTube juga kita ada ya. Jadi silahkan tonton, video yang cukup banyak sekali, dan ini adalah video ke-15 ya di series KPR ya. Simak terus channel Mas 13. Di tiap minggu kita akan memberikan video terbaik di temanya di investasi dan manajemen keuangan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, see you, bye.